Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Vivi Yulia Hartati. Di sini saya akan membahas materi mengenai cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Yuk, simak videonya. Alat-alat optik dibuat untuk membantu kerja mata. Oleh karena itu, kita perlu memahami lebih dulu cara kerja mata sebelum alat-alat optik. Sistem optik mata kita tersusun atas 3 organ utama, yaitu bola mata, lensa mata, dan retina. Bola mata adalah tempat bagi lensa mata dan retina. Retina merupakan sensor menangkap bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa mata dan meneruskannya ke otak. Dalam keadaan normal, retina terletak tepat di titik fokus lensa mata. Jadi, jarak fokus lensa mata hampir sama dengan diameter bola mata. Lensa mata kita mempunyai kemampuan berakomodasi, yaitu kemampuan mengatur jarak titik api dengan cara mencembung atau mempipih. Kemampuan inilah yang memungkinkan kita dapat melihat benda pada berbagai jarak dan disebut sebagai daya akomodasi mata. Jadi, mata dapat dikatakan melihat sebuah benda jika bayangan yang dibentuk oleh lensa mata jatuh pada retina. Pada gambar, agar dapat melihat dengan baik, mata kita tidak perlu berakomodasi karena retina telah berada di titik api lensa mata. Pada gambar 2, untuk melihat benda-benda yang dekat, lensa mata harus berakomodasi sehingga jarak bayangan yang dibentuk jatuh pada retina. Mata kita memiliki batas dalam berakomodasi. Oleh karena itu, ada jarak lihat minimum agar sebuah benda dapat kita lihat dengan baik. Mata normal memiliki jarak lihat minimum 25 cm. Contoh kelainan mata. 1. Miopi atau rabun jauh, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh jaraknya dengan jelas. Kelainan atau penyakit ini bisa diatasi dengan cara menggunakan kacamata minus atau lensa cekung. 2. Hipermetropi atau rabun dekat, yakni ketidakmampuan mata untuk melihat benda dengan jarak dekat secara jelas. Kelainan mata ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata plus atau lensa cembung. Makin dekat jarak sebuah benda ke mata, benda itu terlihat makin besar. Hal ini dijelaskan oleh gambar. Makin besar sudut buka, makin besar bayangan yang terbentuk di retina. Akan tetapi, makin dekat sebuah benda ke mata, makin kuat mata harus berakomodasi, hingga sampailah pada akomodasi maksimum. Setelah itu, benda-benda itu terlihat kabur jika benda lebih didekatkan lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan kaca pembesar atau loop yang berupa lensa cembung-cembung. Cara kerja loop. Loop bekerja dengan membentuk suatu bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Maya karena bayangan yang dibentuk harus tetap di depan mata. Untuk mendapatkan hasil bayangan ini, maka benda harus diletakkan di ruang satu lensa, antara lensa dan fokus dari loop.
Pada loop, kita akan bertemu pada istilah akomodasi maksimum dan akomodasi minimum, di mana akomodasi maksimum adalah saat mata mencembung sebesar-besarnya atau ketika melihat benda paling dekat di 25 cm. Sementara akomodasi minimum adalah ketika lensa mata setipis-tipisnya atau ketika melihat benda yang paling jauh. Perbesaran loop M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X, di mana Sn titik dekat mata pada mata normal 25 cm, kecuali disebutkan yang lain. X adalah akomodasi mata pengguna. Perbesaran loop pada akomodasi maksimum berarti mata melihat benda pada jarak X. Jarak X adalah sama dengan jarak titik dekat mata, sehingga saat akomodasi maksimum yaitu M sama dengan Sn per F ditambah Sn per Sn sama dengan Sn per F ditambah 1. Perbesaran loop tanpa akomodasi berarti mata pengguna loop melihat bayangan loop yang jatuhnya atau X-nya adalah di titik jauhnya mata atau di tak hingga pada mata normal, sehingga M sama dengan Sn per F ditambah Sn per tak hingga sama dengan Sn per F. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Cara kerja mikroskop. Benda biasa diletakkan di ruang 2 lensa objektif. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Diperbesar karena bayangannya dari ruang 2 ke ruang 3, jadi diperbesar. Dan terbalik karena bermain di ruang 2 dan 3 menghasilkan 1, jadi terbalik. Nyata karena ada di belakang lensa. Lensa objektif memiliki fokus yang kecil. Misalnya, lensa memiliki fokus 5 cm dan 7 cm. Maka fokus 5 cm adalah lensa objektif dan 7 cm adalah fokus lensa okuler. Bayangan dari benda yang dibentuk dari lensa objektif akan dibiaskan oleh lensa okuler dan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif akan menjadi benda oleh lensa okuler dan berada di ruang 1, sehingga bayangan akan berada di ruang 4. Lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Lensa okuler memiliki fokus yang besar. Lensa okuler akan berfungsi seperti loop dan akan membuat bayangan maya. Bayangan yang dihasilkan lensa okuler adalah maya, tegak, dan diperbesar. Diperbesar karena di ruang 1 ke ruang 4, tegak karena di ruang 1 ke ruang 4, dan maya karena di depan lensa. Perbesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB dikali MOK, di mana MOB adalah perbesaran lensa objektif dan MOK adalah perbesaran lensa okuler.